Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Pagi ini di Minggu Prapaskah yang kedua, kita masih sama-sama belajar tentang satu bagian dari satu rangkaian topik tentang 7 dosa maut, seven deadly sin. Minggu lalu kita sudah belajar bersama tentang kesombongan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan topik tentang iri hati. Apa ada di sini yang tidak pernah iri hati? Semua pernah ya? Sama saya juga ya. Kita akan bersama membaca satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 14 ayat 30. Kita baca bersama satu ayat ini. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ada 2 ayat lagi yang saya akan bacakan untuk kita dari Roma pasal 13 ayat 13 dan 14. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikannya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saya mau mengawali renungan pagi ini dengan memutar sebuah video klip singkat tentang kita akan belajar tentang iri hati. Silakan. Anggap saja ini si A punya balon, dan datang si B temannya dengan wajahnya yang seperti itu. Datang lagi dengan membawa balon baru, tetap wajahnya dengan sukacita. Nah, temannya ini wajahnya langsung berubah. Ternyata ada lagi yang lainnya juga iri. Bapak Ibu Saudara, si A datang bawa balon dengan wajahnya yang penuh sukacita. Dia senang dengan balon itu. Nah, temannya si B dengan wajah gak enak, tatapan sinis. Kamu seneng kok aku senep begitu ya. Lalu dia keluarkan senjatanya, lalu dia pecahin itu balon. Kenapa dia lakukan? Karena dia iri. Apa itu iri? Iri adalah sebuah sikap hati. Hati yang panas, hati yang membara. Ketika dia melihat orang lain punya, tapi dia nggak punya. Ketika orang lain dapat, nah dia nggak dapat. Ada perasaan yang nggak enak. Ada perasaan di dalam hati ini panas, memarah. Nah jadi, aku nggak punya, kamu juga nggak punya dong. Kamu dapat, aku nggak dapat, ya kita jangan dapat jadinya. Kalau kamu dapat kenaikan pangkat, tapi aku enggak, wow, itu nggak bisa. Aku nggak bisa terima kalau kamu naik pangkat, aku tidak. Kalau kamu dapat bonus, aku nggak dapat bonus, aku nggak bisa terima. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara tadi dalam video klip itu, si B itu tadi karena dia nggak punya balon, jadi dia tusuk balonnya. Dia mengambil satu langkah supaya sama-sama nggak punya.
Nah, dalam realita kita, hidup kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat orang lain punya, dapat kenaikan pangkat, dapat bonus yang gede dan sebagainya, sedangkan kita tidak. Nah, dalam realita hidup kita, kadang-kadang kita itu bisa seperti si B tadi, mengeluarkan satu senjata, lalu kita coblos itu balon temannya. Nah, dalam realita hidup kita bisa melakukan banyak hal juga di dalamnya. Melihat teman kita naik pangkat, ketika teman kita dapat bonus, ketika kita lihat toko tetangga kok makin lama makin laris gitu ya. Ada perasaan dalam diri kita tuh bergejolak panas. Kok bisa dia dapat, aku nggak dapat. Kok bisa tokonya laris, aku tidak laris. Mulailah muncul sikap-sikap ataupun tindakan lebih lanjut dari yang namanya iri hati. Bisa kita sebar fitnah. Kita sebarkan hoax tentang teman kita, tetangga kita ini. Jeng tahu nggak Jeng? Di luar tetangga kita yang baru itulah Jeng. Yang mana? Itulah yang rumahnya di pojokan itu loh. Kamu tahu nggak itu kerjaan suaminya apa? Ya mana aku tahu dia tetangga baru. Tapi tahu nggak kamu? Bapak Ibu Saudara, itu bisa terjadi. Ketika kita melihat orang lain, ada kesuksesan, ada kemajuan, ada perkembangan, kita nggak bisa terima. Kita sebar fitnah, kita sebar hoax, kita matikan karakter seseorang, kita beritakan kabar-kabar yang tidak benar tentang orang itu. Dan bukan cuma itu, dampaknya Bapak Ibu Saudara, itu karena kita sebarkan fitnah tentang orang itu bisa menghancurkan pernikahan orang. Kita lihat ini suami istri kok harmonis banget gitu ya. Tapi aku nggak bisa terima. Dia sebarkan fitnah. Bubar itu pernikahan, bubar itu keluarga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat tadi, hati yang tenang menyegarkan tubuh, iri hati membusukkan tulang. Satu pesan yang sangat penting bagi kita untuk kita mewaspadai yang namanya iri hati. Sepertinya iri hati itu bukan sesuatu yang membahayakan. Tapi sebenarnya itu membahayakan banget. Nah di dalam ayat ini penulis kitab Amsal ini membandingkan antara yang namanya hati yang tenang dengan iri hati. Lalu membandingkan yang namanya menyegarkan tubuh dengan membusukkan tulang. Hati yang tenang itu adalah pikiran yang bersih. Pikiran yang positif lah. Jadi ini kontras banget antara yang hati yang tenang dengan iri hati. Jadi kalau dalam hati yang tenang itu bicara tentang kebenaran, kekudusan begitu ya. Itu bicara tentang sesuatu yang tidak tercemar oleh nafsu-nafsu dunia, enggak. Jadi dikontraskan antara hati yang tenang dengan iri hati. Lalu dikontraskan kalau kamu punya hati yang tenang, pikiranmu bersih, pikiranmu benar, pikiranmu itu tidak ada kecurigaan, pikiran-pikiran negatif tentang orang lain, hidupmu itu tenang. Kamu bahagia. Kamu ada sukacita. Relasimu itu enak. Relasimu itu dengan temanmu itu enak. Dengan orang yang dalam tanda kutip yang mau diiriin itu. Itu relasimu enak. Dengan siapapun akhirnya enak. Dan relasi kita dengan Tuhan itu juga enak. Itu menyegarkan tubuh. Tapi kebalikannya, kalau iri hati itu membusukkan tulang. Membusukkan tulang itu artinya sesuatu yang perlahan-lahan menggerogoti dan itu membawa kepada kerugian dan kehancuran. Tulang itu adalah penyangga tubuh kita, ya. Saya bisa berdiri begini, Bapak Ibu juga sama, bisa duduk dengan baik itu karena ada tulang yang menyangganya. Tapi kalau dikatakan iri hati itu membusukkan tulang, itu menggerogoti dan itu membuat kita jadi lemah. Itu karena menghancurkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, iri hati itu bisa memperlemah dan menghancurkan hidup kita. Tapi kita tidak sadar. Jadi Bapak Ibu Saudara kita harus waspada bahwa iri hati itu destruktif. Tapi kita itu tidak sadar dampak destruktifnya. Nah, satu pertanyaan penting adalah mengapa iri hati itu masuk dalam 7 deadly sin. 7 dosa maut. 7 dosa yang mematikan. Nah, kalau kita mendengar istilah dosa yang mematikan,
dalam pikiran kita akan kebayang dosa-dosa yang serem. Misalnya itu pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, kekerasan. Itu yang kebayang dalam pikiran kita. Kalau dosa itu seperti yang tadi pembunuhan, penganiayaan, itu ada hukum negara yang akan menghukum orang yang melakukannya. Tapi dosa iri hati itu tidak ada hukum negara yang mengaturnya. Saya belum pernah mendengar satu kisah pun tentang orang karena dia iri hati dipidana, dipenjara. Kenapa kamu dipenjara? Karena aku iri hati. Gak ada. Sama, sombong juga sama. Kenapa kamu dipenjara? Karena saya sombong. Itu melanggar undang-undang nomor sekian. Gak ada. Nah, karena kita merasa ini dosa tidak ada hukum yang mengaturnya, hukum negara yang mengaturnya, maka kita akan menganggap remeh dosa ini. Jadi dosa kesombongan, dosa iri hati, itu kita anggap remeh. Kenapa? Karena tidak ada hukum negara yang menghalangi, yang mengaturnya. Saya mau tanya di sini, apakah ada yang pernah membunuh? Jangan bilang saya membunuh nyamuk, Pak. Apakah ada yang pernah membunuh? Gak ada toh. Apakah ada yang maaf kata melakukan pemerkosaan di sini? Gak ada. Apakah ada di sini yang pernah sombong? Ada yang gak pernah sombong? Coba angkat tangan. Ya coba, yang gak pernah sombong. Sombong saudara gak pernah sombong ya. Ada yang gak pernah iri hati? Gak ada. Tapi ini dosa yang seringkali dianggap remeh. Padahal dosa ini berbahaya. 7 dosa maut itu menjadi sebuah akar. Ketika iri hati itu mendapat tempat, itu membakar hati menjadi panas, gitu ya. Hati itu menjadi panas, jadi ada satu kemarahan, gak bisa terima dengan kenyataan itu. Maka itu akan mendrive dia untuk melakukan sesuatu yang lain. Nah, Alkitab kita memberikan contoh tentang dampak dari iri hati. Misalnya, kasus Kain membunuh Habel. Kisah ini dicatat dalam Kejadian pasal 4. Kisah ini dicatat sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kain membunuh Habel. Penyebabnya apa? Karena Kain iri kepada Habel. Suatu ketika Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, tapi persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Marah. Gak bisa terima. Gak bisa diterima oleh Kain, kakaknya. Realita ini tidak bisa dia terima. Kenapa Kain Habel yang dipuji oleh Tuhan? Kenapa bukan aku? Bukannya introspeksi, Kain memberikan ruang yang lebih besar lagi kepada iri hatinya, dan itu muncul menjadi sebuah kemarahan. Dan Tuhan sudah mengingatkan Kain, hati-hati. Tapi Kain gak peduli. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, iri hati, kemarahan, pembunuhan. Contoh yang lain kita lihat dalam kisah Yusuf dan beberapa saudara-saudaranya. Yusuf dijual oleh beberapa orang saudaranya. Kenapa? Sebab mereka iri. Siapa yang mereka jual? Adik mereka sendiri. Dan ini manusia. Memang pada zaman dulu ada yang namanya perbudakan begitu ya, dijual beli. Berarti Yusuf dijual oleh kakaknya. Dan Yusuf diperlakukan seperti budak oleh kakaknya. Sesudah Yusuf dijual, mereka pulang, lalu mereka ngelapor sama papanya. Pak, adik kita dibunuh oleh binatang buas. Ini jubahnya. Mereka menipu papanya dan menyimpan rahasia itu sekian tahun lamanya. Sudah bisa lihat, ada iri hati, lalu ada tindakan menjual adiknya sendiri,
lalu berbohong dan terus menyimpan kebohongan itu bertahun-tahun lamanya. Contoh yang terakhir itu adalah Saul dan Daud. Saul, jadi pada waktu itu orang Israel memuji, Saul membunuh beribu-ribu orang tetapi Daud berlaksa-laksa. Gak bisa terima, wong aku rajanya kok. Aku rajanya, kenapa Daud yang dipuji-puji? Gak bisa terima dia. Itu menjadi akar di dalam hati Saul untuk terus mengejar Daud. Untuk apa dikejar? Dibunuh. Dari sini Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat bahwa yang pertama, jangan pernah menganggap remeh satu dosa pun. Jangan pernah menganggap remeh satu dosa pun. Karena yang kita anggap remeh, dosa yang remeh ini, itu sebenarnya tidak pernah remeh. Sombong. Itu kita bilang itu dosa kecil, dosa yang bisa dianggap remeh. Tidak. Allah sangat membenci yang namanya kesombongan. Jangan pernah menganggap remeh satu dosa pun, termasuk iri hati. Kalau kita menganggap remeh satu dosa saja, maka itu sama saja dengan kita memberikan kesempatan kepada dosa itu untuk bercokol. Sama ibaratnya seperti kita membuka pintu rumah kita dan mengizinkan dia masuk, lalu dia memporak-porandakan rumah tangga kita, keluarga kita. Sama, ketika kita menganggap remeh dosa, maka kita akan mengizinkan iri hati itu menghancurkan, memporak-porandakan hidup kita. Karena itu jangan pernah anggap remeh dosa apapun itu. Jangan. Karena dia akan pelan-pelan masuk dan menguasai hidupmu. Dan dia akan ngedrive totalitas diri kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang bisa kita lihat dari beberapa kisah tadi, iri hati itu kita berikan, kita tujukan kepada orang yang relate dengan kita, yang dekat dengan kita. Kain dan Habel itu kakak adik. Yusuf dan itu juga sama saudara-saudara. Saul dengan Daud itu juga dekat relasinya. Jadi kita akan iri dengan orang yang dekat dengan kita. Saya tidak akan iri dengan Bill Gates. Saya tidak akan iri dengan Tom Cruise karena dia ganteng. Saya tidak akan iri dengan Lee Min Ho. Walaupun kami sama-sama ganteng. Yeah. Kenapa saya tidak akan iri? Oh, saya nggak ada hubungan apa-apa sama dia dengan dia. Nggak ada. Jadi saya akan iri dengan siapa? Adik saya. Saya akan iri dengan siapa? Kakak saya. Saya akan iri dengan siapa? Dengan teman saya. Saya akan iri dengan siapa? Partner saya. Saya akan iri dengan siapa? Tonggoe dewe. Iya toh? Saya yakin saudara nggak akan iri kok dengan orang di Jakarta, orang di Amerika, dengan orang di Aussie. Saudara nggak akan iri kok. Walaupun mereka punya berlimpah banyak harta, saudara nggak akan iri. Kenapa? Gak ada hubungannya sama saudara. Tapi saudara pasti akan iri dengan adik saudara. Akan iri dengan kakak saudara. Akan iri dengan teman sekerja. Akan iri dengan orang yang mejanya sebelahan dengan meja saudara di tempat saudara kerja. Saudara akan iri dengan siapa? Teman sepelayanan sendiri. Saudara akan iri dengan siapa? Toko sebelah. Cek dulu toko sebelah. Dia parkirnya, motor itu parkir depan sini, tapi kok belanjanya sebelah. Ya apa ini? Cek dulu toko sebelah, dicek. Agak lain toko sebelah ini. Kok bisa dia? Ini. Wah, terus mulai. Jangan. Bapak Ibu Saudara, kita akan iri dengan orang di dekat kita. Itu sebabnya iri hati itu jangan pernah dianggap remeh. Sebab dia akan sangat berbahaya, mengganggu hubungan kita, interaksi kita dengan orang-orang yang sebenarnya kita cintai, dengan orang-orang yang sebenarnya dekat dengan hidup kita, di mana orang itu sebenarnya punya banyak karya dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita mengatasi iri hati?
Yuk kita baca ayat 13 dan 14 dari kitab Roma ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Teman-teman, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita akan melihat bagaimana kita mengatasi iri hati. Firman Tuhan tadi katakan hiduplah dengan sopan dalam ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan. Sopan itu artinya sesuai dengan standarnya Tuhan. Sesuai dengan caranya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Ya. Jadi kalau mau saya bilang gambarannya, kalau kita bertamu dengan ke rumah seseorang, itu ada tata keramanya. Kita sopan, itu tata kerama dalam relasi. Itu ada aturannya. Gitu ya. Saya tuh ingat dulu pertama kali saya ke Pulau Jawa, waktu itu saya ke Magelang. Bapak Ibu Saudara, saya itu kalau di rumah, kalau makan, jadi di tempat makan gitu ya. Kaki saya itu satu saya angkat. Jadi kayak di ini, gitu kan. Kakak saya bilang gini, Kin, turunin kakimu. Kenapa? Gak boleh di sini. Ini tata keramanya. Oh. Bapak Ibu Saudara, itu saja dalam relasi kita, itu ada tata keramanya. Kita harus menjaga kesopanan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus bilang, marilah kita hidup dengan cara yang sopan, itu kita menggunakan standarnya Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan, supaya kita ini nggak menjadi sama dengan dunia. Karena itu Allah itu menetapkan standarnya, kekudusannya, kebenarannya menjadi acuan, pedoman dalam hidup kita. Allah mau, Dia menyelamatkan kita, Dia mengeluarkan kita dari dosa, supaya kita tidak menjadi sama lagi dengan dunia, tetapi supaya kita menjadi sama dengan Allah. Karena itu standarnya adalah standar Allah. Kalau kita menggunakan standar dunia, supaya kita bisa seperti Tuhan, itu keliru. Gak akan pernah bisa. Kalau kita kepingin menjadi serupa dengan Tuhan, gunakan standarnya Tuhan. Amin. Kalau kita mau seperti Tuhan tapi pakai standarnya dunia, gak akan mungkin. Kenapa? Sebab standar dunia ini jelas beda banget dengan standarnya Tuhan. Standar dunia ini banyak komprominya. Standar dunia ini blur, gak jelas. Beberapa waktu yang lalu saya dapat satu istilah tentang istilah itu bernama poliamori. Ada yang tahu istilah itu, poliamori? Nah, poliamori ada istilah yang lain itu ada poligami. Nah, kalau poligami tahu toh? Tahu? Enggak melakukan toh? Poligami itu adalah satu pria punya istri lebih dari satu, itu poligami. Kalau poliamori, kalau satu wanita punya beberapa suami, itu poliandri. Nah, poliamori itu beda. Saya ambil contoh saja supaya gampang untuk saudara memahami. Saya sudah menikah sama Bu Elina gitu ya, suami istri. Tapi saya kasih kebebasan sama istri saya untuk dia boleh punya hubungan dengan pria lain. Dan saya juga punya hubungan dengan wanita lain. Dia tahu saya punya hubungan dengan wanita lain? Tahu. Saya tahu istri saya punya hubungan dengan pria lain? Tahu. Tapi kami tidak akan protes karena sudah ada kesepakatan. Jadi itu namanya poliamori. Suamimu, suamiku, istriku, istrimu. Nah, kayak gitulah jadinya. Tapi ini sepakat. Kalau poligami itu satu suami, nah istrinya itu nggak boleh punya hubungan dengan pria lain. Kalau selingkuh itu tidak diketahui, ya toh.
Saya punya hubungan dengan wanita lain, istri saya nggak tahu, itu namanya selingkuh. Tapi kalau poliamori, enggak. Sama-sama tahu dan tidak ada yang protes dan diizinkan. Itu poliamori. Itu gaya hidup hari ini. Itu gaya hidup hari ini. Jadi saudara kalau mau menjadi serupa dengan Tuhan, pakai standarnya dunia, gak akan pernah bisa kita menjadi pribadi seperti Kristus, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, gak pernah bisa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak saudara untuk menaikkan standar moral, standar kebenaran dalam hidup kita. Saya mau saudara ngomong sama sebelahnya, yuk kawan kita naikin standarnya yuk. Bukan ikut dunia, tapi ikut Tuhan. Yuk ngomong sama sebelahnya. Ayo. Amin. Nah, salah satunya Bapak Ibu Saudara, ketika bicara tentang iri hati, ketika kita bergaul dengan teman, misalnya tadi saya bilang, saya cerita nih misalnya sama teman gitu ya, heran, kok dia jabatannya kok naik terus ya, moncar banget dia. Kenapa? Wah ini teman kan, kasih nasihatnya yang kayaknya Bapak Ibu Saudara perhatikan. Jangan pernah kasih kesempatan kepada iri hati untuk ngedrive arah hidup kita. Jangan. Standar Tuhan itu gak boleh. Jangan biarkan ada iri hati. Itu standar hidup kita. Saya akui Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang itu gak bisa hilang. Maksudnya bisa muncul perasaan itu. Tapi kita terus mohon, kita terus disadarkan oleh Tuhan, ini gak boleh. Nah salah satu cara supaya kita bisa mengatasi iri hati dengan mengikuti standar Tuhan itu adalah dengan kita belajar bersyukur. Karena memang Tuhan menghendaki, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, itu dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Mengucap syukur merupakan salah satu cara untuk kita mengatasi iri hati. Pada waktu saya iri hati, sebenarnya saya itu kan gak bisa menerima orang lain itu punya kelebihan, keunggulan. Tapi saya lupa, sebenarnya Tuhan itu punya berkat khusus juga buat saya. Orang iri itu selalu melihat piring tetangga. Kok enak ya lauknya. Orang iri itu selalu lihat kantongnya tetangga. Ish, banyak duitnya gitu. Tapi kita lupa bahwa kita disediakan oleh Tuhan ada makanan di depan kita. Iri itu membuat kita tidak bisa menerima apa yang ada yang Tuhan sediakan. Mungkin saudara bilang, tapi Pak menunya begitu. Mungkin saudara akan berpikir menunya cuma segini. Mungkin saudara bilang, saya cuma jabatannya sekian. Tapi apakah saudara pernah bersyukur? Kalau saudara selalu melihat orang lain, saudara tidak akan pernah menikmati yang namanya berkat Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Tidak akan pernah puas. Karena saudara akan terus didorong, di-trigger untuk melakukan sesuatu. Kalau aku tidak punya, kamu juga gak punya. Belajar bersyukur. Kita harus menerima realita ini Bapak Ibu Saudara, bahwa memang setiap orang tuh punya kelebihan, punya keunikan. Dan Allah pun bekerja dalam hidup seseorang itu juga dengan cara yang khusus. Tuhan memberikan kepada orang-orang berbeda kekuatan dan kemampuannya. Kalau mau bilang tentang talenta begitu ya. Ada yang punya talenta bernyanyi dengan bagus. Ada orang yang Tuhan berikan talenta bermain musik bagus banget. Ada yang Tuhan berikan karunia, itu misalnya kemampuan menguasai matematika, itu jago banget tuh menghitung-hitungan gitu kan. Ada yang suka menghafal, itu memang ada, Tuhan berikan karunia-karunia seperti itu. Ada orang yang suka ngedance gitu kan, itu bahasa bagus banget gitu ya. Kalau saya ngedance itu, saya kadang-kadang kalau ngebayangin gitu ya,
Lucu juga gitu ya. Memang setiap orang tuh punya karunia masing-masing dan Tuhan punya cara yang masing-masing dalam hidup seseorang. Nah, saya mau bertanya sama kita semua, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan. Apakah saudara bisa merenungkan berkat Tuhan yang khusus itu buat hidup saudara? Apakah saudara bisa menangkap ada karya Tuhan yang khusus dalam hidup saudara? Kalau saudara belum bisa menangkap itu, maka saudara akan selalu melihat orang lain, dan orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Kalau dalam ayat 12 tadi tidak kita baca, itu ada ayat yang berkata, tanggalkanlah perbuatan-perbuatan kegelapan dan kenakanlah perlengkapan senjata terang. Nah, di dalam ayat 14 poin yang kedua ini Rasul Paulus mengajarkan kenakanlah Kristus Yesus itu, Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi ini seperti pakaian, ya. Kalau di bagian yang lain Rasul Paulus pernah mengatakan tinggalkan manusia lama, lepaskan itu dan kenakan manusia baru. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bagian ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengenakan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang dalam hidup kita. Iri hati itu bersumber dari egosentris. Aku. Ya. Orang yang iri itu tidak bisa melihat kelebihan orang lain. Orang yang iri tidak bisa menerima orang lain itu dapat berkat. Orang iri itu tidak bisa melihat orang lain dapat pujian. Lah terus, akulah yang harus dapat. Akulah yang harus dipuji. Akulah yang harus dihormati. Aku. Semuanya tentang aku. Itu natur manusia berdosa, Bapak Ibu Saudara. Natur manusia berdosa adalah semuanya tentang aku. Apa yang bisa aku dapat? Pujian tentang aku, kenikmatan untuk aku, semuanya itu tentang aku, semuanya tentang aku. Tetapi orang yang baru di dalam Kristus, murid Kristus beda. Bukan tentang aku, tapi tentang Tuhan. Apa yang kulakukan ini untuk Tuhan. Apa yang kupikirkan ini tentang Tuhan. Dan semuanya itu tentang Tuhan. Minggu lalu bicara tentang sombong. Sombong itu juga sama. Semuanya tentang aku. Akulah yang paling unggul, akulah yang paling hebat. Kalau tidak ada aku, tetapi orang yang di dalam Kristus beda. Semua karena Tuhan. Semua untuk Tuhan. Semuanya demi Tuhan. Anugerah Tuhan. Aku cuma alat. Aku gak ada apa-apanya. Bapak Ibu Saudara, menghadapi kedagingan ini gak mudah. Sebab dosa-dosa kayak gini kan munculnya pelan, gitu. Sombong itu kan munculnya pelan, Iri hati itu juga sama, munculnya pelan, langsung gitu. Menghadapi kedagingan itu nggak mudah. Karena itu di sini Rasul Paulus itu mengajarkan kenakanlah. Mengenakan Kristus itu berarti satu keintiman dengan Tuhan. Itu bicara tentang karakter yang diubahkan oleh Tuhan yang pada akhirnya itu akan menolong kita, membuat kita itu bisa melihat dengan cara berbeda orang-orang yang ada sekitar kita. Dan yang ketiga itu membuat kita bersandar penuh kepada Tuhan. Kedagingan ini gak mudah untuk dikalahkan. Sangat sulit. Cuma Tuhanlah yang bisa menolong kita untuk menaklukkan iri hati itu. Cuma Tuhanlah yang bisa memampukan kita untuk menaklukkan kesombongan itu. Gak bisa kita mengandalkan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan. Perlu kita intim dengan Tuhan. Perlu kita dekat dengan Tuhan. Perlu kita membangun satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Nah, ketika
iri hati itu muncul dalam hati kita, Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengalahkan, menyingkirkan perasaan iri hati dan mengubah pandangan kita, karakter yang ilahi itu muncul dalam diri kita, dan itu mengubah pandangan kita tentang orang lain. Kita tidak lagi memandang orang lain itu sebagai musuh. Kita tidak lagi memandang orang lain itu sebagai saingan. Tetapi kita memandang mereka sebagai partner dalam hidupku. Orang-orang itu adalah orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah pakai mereka dalam hidup kita. Orang iri hati tidak akan pernah bisa berbagi dengan orang lain. Gak akan pernah bisa. Orang yang iri hati akan selalu meremehkan orang lain. Jadi antara kesombongan dengan iri hati itu ada hubungan yang sangat erat. Orang yang sombong itu gak bisa terima orang lain. Nah, orang yang iri hati itu gak akan pernah bisa berrelasi, bekerja sama dengan orang lain. Enggak. Bapak, Ibu, Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, dipanggil Tuhan untuk apa? Menjadi berkat. Ubah pandangan kita berdasarkan anugerah Tuhan ketika kita melihat orang lain. Dia bukan musuh, dia bukan saingan. Tapi dia adalah sahabat yang Tuhan sediakan. Memang dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih yang tidak kita dapatkan. Tapi kita bisa belajar sesuatu dari orang itu. Orang sombong tidak akan pernah mau belajar dari orang lain. Orang sombong akan selalu merasa dirinya lebih hebat. Tuhan sediakan orang lain menjadi partner dalam hidup kita. Misalnya dalam pelayanan. Tuhan sediakan teman-teman dalam pelayanan untuk membantu kita. Kita bisa belajar banyak dari orang itu. Apa yang bisa saya pelajari? Tapi ketika ada iri hati, kalau tadi dalam ayat-ayat yang tadi juga sudah dibaca dalam bacaan berita anugerah dan juga dalam penyalaan waktu mematikan lilin itu, dikatakan di mana ada perselisihan dan iri hati, di situ akan ada perpecahan, di situ akan ada kehancuran. Ketika ada iri hati di dalam komunitas kita, dalam kebersamaan kita, dalam pertemanan kita, dalam keluarga kita, di situ akan ada kehancuran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk menjadi berkat. Ini panggilan Tuhan buat kita. Supaya segala sesuatu bukan lagi tentang saya, tetapi saya hadir, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Iri hati menjadi salah satu bagian dari 7 deadly sin. Jangan pernah anggap remeh dosa ini. Dia bisa membusukkan tulang kita. Dia bisa menggerogoti hidup kita. Dia bisa menghancurkan hidup kita. Tetapi hati yang tenang menyegarkan tubuh. Akan ada kebahagiaan, ada sukacita. Kalau saudara iri, saudara tidak akan bahagia. Kalau saudara iri, saudara tidak akan pernah sukacita. Saya mau Bapak Ibu Saudara ngomong sama sebelahnya. Kalau kamu iri, gak bahagia loh. Ayo ngomong. Kalau kamu iri gak bahagia loh. Imanmu bisa digerogoti loh. Kalau kamu ingin bahagia, jangan iri hati. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang boleh Tuhan sampaikan bagi kami, yang boleh kami pelajari hari ini. Tuhan mengingatkan kami betapa mengerikannya sebuah dosa. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami punya Allah yang akan menemani kami untuk mengatasi semua godaan dan cobaan ini. Tuhan bantu kami untuk kami bisa melihat dengan jelas, dengan benar, dengan tepat. Bagaimana kami berrelasi dengan teman-teman kami, dengan saudara kami, dengan keluarga kami. Tuhan bantu kami, jikalau ada sikap yang negatif, jikalau ada perasaan yang cemar, yang akan mencemari relasi kami. Tuhan tolong. Kami tidak mau dikuasai dan kami tidak mau dikendalikan oleh iri hati. Tapi kami mau
dikendalikan oleh kebenaran-Mu, kekudusan-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.